Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Fitriani, mahasiswi Pasca Sarjana Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika berbasis Problem Based Learning berbantuan GeoGebra di SMA kelas 11. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Imade Arnawa, MSI, selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati Bapak Dr. Yerizan, MSI, dan Bapak Dr. Randus Hendra Syarifuddin, MSI PhD, selaku dosen kontributor. Baiklah, masuk pada yang pertama, yaitu bab 1, pendahuluan, yang mana di sini berisi latar belakang. Pentingnya kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan salah satu tujuan pembelajaran matematika menurut Permendikbud nomor 59 tahun 2014. Nah, kemampuan pemecahan masalah matematika yang berada di lapangan masih rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fitri Wahyuni pada tahun 2017 dan oleh Nida Aisyah pada tahun 2016. Nah, data ini juga didukung oleh hasil tes kemampuan awal yang peneliti lakukan masih rendah. Salah satu usaha yang dapat memperbaiki hal tersebut yaitu dengan menggunakan perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKPD berbasis Problem Based Learning. Perangkat akan lebih menunjang kemampuan pemecahan masalah peserta didik dengan bantuan media pembelajaran berupa aplikasi GeoGebra, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan pengembangan perangkat pembelajaran matematika berbasis Problem Based Learning berbantuan GeoGebra di SMA kelas 11. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik perangkat pembelajaran matematika berbasis Problem Based Learning berbantuan GeoGebra yang dikembangkan pada materi semester 2 kelas 11 SMA yang valid dan praktis. Dan yang kedua yaitu bagaimana dampak dan efektivitas perangkat pembelajaran matematika berbasis Problem Based Learning berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas 11 SMA. Lanjut yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya yang pertama yaitu menghasilkan perangkat pembelajaran matematika berbasis Problem Based Learning berbantuan GeoGebra pada materi semester 2 kelas 11 SMA yang valid dan praktis. Yang kedua, mendeskripsikan dampak atau efektivitas perangkat pembelajaran matematika berbasis Problem Based Learning berbantuan GeoGebra yang dikembangkan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas 11 SMA. Lanjut, spesifikasi produk yang diharapkan di sini yaitu berupa RPP berbasis Problem Based Learning berbantuan GeoGebra dan LKPD berbasis Problem Based Learning berbantuan GeoGebra. Lanjut pada bab 2 yaitu kajian pustaka. Di sini kita bahas adalah tentang landasan teori. Yang pertama, pembelajaran matematika. Yang kedua, pembelajaran berbasis Problem Based Learning. Yang ketiga, aplikasi GeoGebra. Yang keempat, kemampuan pemecahan masalah matematis. Yang kelima, perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKPD. Yang keenam, kualitas pengembangan perangkat. Dan di sini juga pada bab 2 terdapat penelitian yang relevan dengan yang peneliti lakukan. Lanjut pada kerangka konseptual yaitu adapun permasalahan di lapangan yaitu peserta didik masih belum bisa mengasah kemampuan dalam memecahkan masalah matematika. Hal ini disebabkan karena perangkat pembelajaran yang digunakan masih bersifat umum dan belum memfasilitasi peserta didik untuk memecahkan masalah matematis. Salah satu solusi yang dapat ditawarkan di sini adalah mengembangkan perangkat pembelajaran matematika berbasis Problem Based Learning berbantuan aplikasi GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Nah, produk yang nantinya akan dikembangkan, divalidasi dan diuji coba untuk melihat validitas, praktikalitas, dan efektivitas. Dan hasil yang diharapkan yaitu perangkat pembelajaran berbasis Problem Based Learning
perbantuan GeoGebra yang dikembangkan terkategori valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik SMA kelas 11. Masuk bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Adapun jenis penelitian di sini adalah penelitian pengembangan berupa RPP dan LKPD. Model yang digunakan adalah model pengembangan Plum yang terdiri dari tahapnya yang pertama preliminary research, yang kedua prototyping phase, yang ketiga assessment phase. Lanjut pada prosedur pengembangan. Adapun di sini prosedur pengembangannya pada tahap preliminary research terdiri dari 4 analisis. Yang pertama, analisis kebutuhan, yang kedua analisis peserta didik, yang ketiga analisis kurikulum, yang keempat analisis konsep. Lanjut pada prototyping phase. Di sini merancang RPP dan LKPD berbasis problem based learning berbantuan GeoGebra. Dilakukan beberapa evaluasi formatif. Yang pertama, self evaluation, aspect review, one-to-one evaluation, small group evaluation, dan yang terakhir yaitu field test. Nah, pada tahap penelitian yang peneliti lakukan, field test tidak dilaksanakan. Lanjut pada yaitu assessment phase. Pada assessment phase ini yaitu penilaian kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Lanjut pada subjek uji coba. Di sini yaitu peserta didik kelas 11 SMA 14 Negeri 14 Padang. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif berupa lembar observasi dan wawancara, dan data kuantitatif berupa angket dan tes. Instrumen penelitian. Yang pertama, pada preliminary research, instrumen yang digunakan berupa lembar analisis kebutuhan, studi kurikulum, konsep, dan peserta didik. Yang kedua, lembar observasi dan pedoman wawancara. Adapun pada instrumen validitas, yaitu yang pertama daftar checklist of evaluation, yang kedua lembar validasi RPP dan LKPD. Instrumen kepraktisan, instrumen yang digunakan yaitu lembar observasi keterlaksanaan RPP, angket respon peserta didik terhadap LKPD, yang ketiga angket respon guru terhadap RPP dan LKPD, yang keempat pedoman wawancara. Instrumen keefektivitas yaitu tes kemampuan pemecahan masalah matematis. Pada tahap teknik analisis data, analisis pada tahap pendahuluan yaitu teknik deskriptif. Analisis pada tahap data validitas, ada beberapa kriteria. Dikatakan sangat valid jika rata-rata validitas besar dari 3,2 dan dikatakan valid jika rata-rata validitas besar dari 2,4 dan kecil atau sama dengan 3,2. Dikatakan cukup valid jika rata-rata validitas besar dari 1,6 dan kecil atau sama dengan 2,4. Dan dikatakan kurang valid jika rata-rata validitas besar dari 0,8 dan kecil atau sama dengan 1,6. Dan dikatakan tidak valid jika rata-rata validitas kecil atau sama dengan 0,8. Instrumen pengumpulan data. Hasil validasi instrumen pada tahap analisis pendahuluan, instrumen penelitian. Yang pertama, pedoman wawancara guru. Tujuannya yaitu untuk mengungkapkan tanggapan guru terhadap pembelajaran dan sumber belajar yang digunakan selama ini. Adapun rata-rata validitasnya yaitu 3,46 dengan kategori sangat valid. Yang kedua, angket karakteristik peserta didik, yaitu untuk memberikan data tentang kendala siswa menggunakan LKPD dan karakteristik LKPD yang diinginkan oleh siswa dengan rata-rata validitas 3,24 dengan kategori sangat valid. Bab 4 yaitu tentang hasil dan pembahasan penelitian ini. Hasil analisis investigasi awal yaitu berupa RPP yang digunakan selama ini belum memuat kegiatan yang rinci dan perangkat pembelajaran yang dirancang tersebut terlihat belum menggunakan pendekatan pembelajaran yang spesifik yang memfasilitasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran menurut kurikulum 2013.
LKPD tidak selalu digunakan dalam proses pembelajaran dan rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis sehingga peserta didik nampak kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, hasil analisis kurikulum. Kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013 pada kelas 11 KD 3.9 aplikasi turunan fungsi aljabar. Yang ketiga yaitu hasil analisis konsep. Pokok bahasan di sini yaitu aplikasi turunan fungsi aljabar. Dan yang keempat, hasil analisis peserta didik. Peserta didik suka belajar secara kelompok. Yang kedua, jika mengalami kesulitan, maka peserta didik lebih cenderung bertanya kepada teman daripada bertanya kepada guru. Dan yang ketiga, peserta didik membutuhkan sumber belajar yang menarik berupa LKPD dengan cakupan materi, contoh ataupun soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik menyukai LKPD yang bergambar dan berdominan berwarna hijau. Lanjut pada prototyping phase. Di sini berupa disusun rancangan RPP dan LKPD. RPP disusun disesuaikan dengan kurikulum 2013, identitas mata pelajaran, KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi, kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan komponen-komponen PBL dan penilaian. Dan pada LKPD terdapat cover, kata pengantar, daftar isi, KI dan KD, indikator dan tujuan pembelajaran, halaman judul dan petunjuk penggunaan, kegiatan peserta didik berbasis PBL, dan latihan setiap pertemuan. Hasil pada evaluasi formatif. Yang pertama yaitu pada hasil self-evaluation. Untuk RPP terdapat beberapa perbaikan. Yang pertama, sebelum diperbaiki masih terdapat kesalahan dalam penulisan kata. Yang kedua, masih ada spasi penulisan yang terlalu jauh. Yang ketiga, kesalahan pada tanda baca. Misalnya, setelah tanda baca tidak diberi jarak 1 spasi. Yang keempat, tata letak pada kegiatan pembelajaran masih belum rapi. Yang kelima, penomoran kegiatan pembelajaran masih belum berurutan. Dan yang keenam, pada RPP belum diurutkan alokasi waktu secara rinci. Nah, setelah itu dilakukan perbaikan untuk memperbaiki pada tahap self-evaluation ini. Lanjut pada LKPD, juga terdapat beberapa perbaikan. Yang pertama, masih ada kesalahan dalam penulisan kata. Yang kedua, masih ada spasi penulisan yang terlalu jauh. Yang ketiga, kesalahan pada tanda baca, misalnya setelah tanda baca tidak diberi jarak 1 spasi. Yang keempat, ketersediaan tempat untuk penyelesaian yang terlalu kecil. Yang kelima yaitu terdapat perbaikan pada desain cover yang terlihat pada gambar. Hasil validasi para ahli atau expert review. Di sini hasil validasi RPP berbasis PBL berbantuan GeoGebra oleh expert review. Aspek yang dinilai yang pertama, penyajian dengan indeks validitas 3,46 dengan kategori sangat valid, dan kelayakan isi dengan indeks validitas 3,43 dengan kategori sangat valid. Aspek selanjutnya yaitu kebahasaan 3,4 dengan kategori sangat valid, sehingga rata-rata total untuk nilai validitasnya yaitu 3,43 dengan kategori sangat valid. Lanjut pada hasil validasi LKPD berbasis PBL berbantuan GeoGebra oleh expert review. Yang pertama, penyajiannya dengan indeks validitas 3,56 dengan kategori sangat valid, kelayakan isi 3,44 dengan kategori sangat valid, kebahasaan 3,75 dengan kategori sangat valid, kegrafikan atau tampilan 3,25 dengan kategori sangat valid, dan rata-rata total indeks validitas pada LKPD ini yaitu 3,5 dengan kategori sangat valid. Masuk pada praktikalitas perangkat pembelajaran. Yang pertama, hasil one-to-one evaluation. Kegiatan one-to-one evaluasi ini dilakukan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 27 Februari 2020 terhadap 3 orang peserta didik
kelas 10-2 SMA Negeri 14 Padang yang mewakili masing-masing kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Adapun inisial namanya yaitu YM berkemampuan tinggi, SI berkemampuan sedang, RM berkemampuan rendah. Hasil one-to-one evaluasi. Yang pertama, secara umum, siswa sudah mampu memahami materi yang disajikan dengan jelas dan mampu mengikuti berbagai aktivitas yang terdapat dalam LKPD. Yang kedua, desain warna dan tampilan LKPD yang dominan berwarna hijau dan warna cerah lainnya terlihat menarik bagi peserta didik, sehingga mendorong peserta didik untuk membaca dan memahami permasalahan pada LKPD. Adapun perbaikan pada tahap one-to-one evaluasi. Ada beberapa perbaikan. Yang pertama, sebelum direvisi pada kegiatan 1.A 1,1. Di sini membuat peserta didik ragu apakah nilai X dan Y harus selalu bernilai sama, sehingga supaya peserta didik tidak ragu terhadap soal, maka peneliti mengubah titik A menjadi 2,4. Selanjutnya, pada sebelum direvisi, peneliti keliru dan melangkah kegiatan 3 pada LKPD 1 untuk memunculkan garis normal pada aplikasi GeoGebra. Nah, peneliti di sini sudah memperbaiki perintah untuk memunculkan garis normal tersebut. Dan juga terdapat beberapa revisi lainnya yang dapat dilihat pada layar PowerPoint. Lanjut, yaitu hasil small group evaluation. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 4 Maret 2020 sampai 12 Maret 2020. Daftar peserta didik pada tahap small group evaluation ini yaitu terdapat 2 kelompok. Yang pertama, ada 3 orang dengan berkemampuan yang heterogen, dan juga kelompok kedua ada 3 orang dengan kemampuan yang heterogen juga. Kelompok 1 berinisial AD, BP, dan KAH. Kelompok 2 berinisial SN, AH, dan RR. Adapun perbaikan pada tahap small group evaluation, terdapat pengulangan perintah untuk membuat kesimpulan pada akhir kegiatan, dan hasil revisinya kotak jawaban dan perintah sudah dijadikan satu. Yang kedua, masih terdapat kotak jawaban yang tidak memadai untuk peserta didik menjawab soal tersebut, sehingga peserta didik menyelip-nyelipkan jawabannya, dan setelah diperbaiki kotak jawaban tersebut sudah diperbesar. Masuk pada hasil analisis lembar observasi keterlaksanaan RPP berbasis problem-based learning berbantuan GeoGebra pada tahap small group. Di sini guru sebagai observer melakukan pengamatan kepada peneliti untuk 6 kali pertemuan. Yang pertama, pada pertemuan pertama, nilai yang diberikan guru untuk praktikalitasnya yaitu 97,2% dengan kriteria sangat praktis. Pertemuan kedua, 94% dengan kriteria sangat praktis. Pertemuan ketiga, 88% dengan kriteria sangat praktis. Pertemuan keempat, 84% dengan kriteria praktis. Pertemuan kelima, 84% dengan kriteria praktis. Dan pertemuan keenam, 85,7% dengan kriteria sangat praktis. Adapun rata-rata untuk praktikalitasnya yaitu 88,8% dengan kriteria sangat praktis. Lanjut pada rata-rata hasil angket praktikalitas perangkat pembelajaran matematika berbasis problem-based learning berbantuan GeoGebra, yaitu atau respon guru tahap small group. Dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, daya tarik. Yang kedua, proses penggunaan. Yang ketiga, kemudahan penggunaan. Yang keempat, waktu. Yang kelima, ekivalensi. Dan rata-rata keseluruhan untuk kategori praktikalitas pada RPP yaitu 84,08 dengan kategori praktis, dan pada LKPD 86,34 dengan kategori sangat praktis. Rekapitulasi rata-rata hasil angket praktikalitas LKPD berbasis PBL berbantuan GeoGebra, yaitu respon peserta didik pada tahap small group. Aspek yang dinilai ada 4. Yang pertama, penyajian. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Yang ketiga, keterbacaan. Yang keempat, alokasi waktu. Adapun rata-rata untuk nilai praktikalitasnya yaitu 85,56 dengan kategori sangat praktis. Dapat dilihat pada PowerPoint. Lanjut pada kesimpulan dan
implikasi dan saran. Adapun kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran matematika berbasis problem-based learning berbantuan GeoGebra yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria valid dari segi isi dan konstruk. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah sesuai dengan silabus mata pelajaran, isi kurikulum, pengalaman peserta didik, serta sudah memenuhi kriteria praktis, baik dari segi aspek keterlaksanaan, kemudahan dan waktu yang diperlukan. Hal ini dapat dilihat dari data empiris, yaitu data angket praktikalitas menurut peserta didik dan guru, dan data hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran dan telah sesuai dengan model pembelajaran berbasis problem-based learning berbantuan GeoGebra. Masuk pada implikasi, adapun implikasi pada penelitian ini yaitu pengembangan ini telah menghasilkan perangkat pembelajaran berbasis problem-based learning berbantuan GeoGebra untuk peserta didik kelas 11 SMA pada KD 3.9 yaitu aplikasi turunan fungsi aljabar. Pada dasarnya pengembangan ini juga dapat memberikan gambaran pembelajaran matematika menjadi lebih mudah dan efektif serta dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan kemampuan matematis peserta didik serta membuat peserta didik lebih mengenal media yang membuatnya tertarik untuk belajar. Lanjut, saran yang diberikan dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini yang pertama, perangkat pembelajaran berbasis problem-based learning berbantuan GeoGebra untuk materi aplikasi turunan fungsi aljabar yang dikembangkan ini telah dinyatakan valid dan praktis sehingga disarankan untuk dapat digunakan oleh guru matematika sebagai alternatif perangkat pembelajaran dalam pembelajaran aplikasi turunan fungsi aljabar untuk kelas 11 SMA. Yang kedua, perangkat pembelajaran berbasis problem-based learning berbantuan GeoGebra ini dapat dijadikan contoh bagi guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran yang lain dengan tetap menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang ketiga, bagi peneliti lainnya, disarankan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis problem-based learning berbantuan GeoGebra untuk materi yang lain dan uji coba dilakukan pada beberapa topik bahasan agar produk yang dihasilkan lebih baik. Yang keempat, kepada peneliti lain, terutama pada penelitian pengembangan, disarankan perlu diadakan pertemuan dengan guru dalam waktu yang cukup sebelum melakukan uji coba produk guna memberikan pemahaman kepada guru tentang produk yang dirancang. Hal ini sangat mempengaruhi praktikalitas dan keefektifan produk yang akan dibuat. Baiklah, sekian hasil presentasi tesis saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.